بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu memberikan nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhitung. Salam dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Topik pembahasan kita pada malam ini adalah tentang rumah tangga. Rumah tangga dia adalah salah satu fondasi yang utama di dalam masyarakat. Apabila rumah tangga itu baik, maka seluruh masyarakat itu akan menjadi baik. Namun sebaliknya, apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh masyarakat tersebut. Karena pentingnya posisi rumah tangga, maka agama Islam memberikan perhatian yang besar dan Islam telah menetapkan ketentuan-ketentuan yang menjamin keselamatan rumah tangga itu dan kebahagiaan rumah tangga. Islam menilai bahwasanya rumah tangga itu adalah sebuah sebuah lembaga yang berada di atas perkongsian antara dua orang. Kalau kita buat usaha, berarti dua orang berkongsi. Nah, rumah tangga sebenarnya itu adalah suatu wadah yang dibangun oleh dua orang, yang menjadi tanggung jawab pertamanya adalah laki-laki. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah qawwamun, yang memelihara, yang menggayomi, yang memerintah, yang menjaga wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin, disebabkan Allah memberikan kelebihan kepada sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, yakni Allah lebih memberikan kelebihan pada laki-laki di atas perempuan. Kelebihan apa? Kelebihan kekuatan fisik dan tegar mentalnya, mampu untuk bertahan memikul hal-hal yang berat.
memiliki logika dan akal yang lebih sempurna. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan harta mereka yang mereka berikan. Maka ini mengisyaratkan bahwa laki-laki itulah yang memberikan nafkah. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri-istri yang saleh itu adalah istri yang taat, yang menjaga lil ghaib, ketika suaminya tidak di rumah, bima hafizallah, dengan apa yang Allah jaga. Maka Islam untuk menjamin kebersenambungan dua orang yang sedang berkongsi, membuat sebuah wadah atau lembaga. Islam memberikan kepada masing-masing yang berkongsi ini hak yang harus ditunaikan oleh pihak yang lain. Suami punya hak yang harus ditunaikan oleh istri. Istri mempunyai hak yang harus ditunaikan oleh suami. Dengan menunaikan hak-hak tersebut bisa menjamin kestabilan perkongsian ini dan berkesinambungan. Maka Islam mendorong masing-masing dari kedua belah pihak untuk menunaikan kewajibannya, ya, dengan menutup mata kekurangan dan kelalaian yang terjadi dari pihak yang lain. Jadi Islam mendorong masing-masing itu memperhatikan, yang menjadi perhatian dia itu adalah kewajiban dia tertunaikan atau tidak. Karena kewajiban itu akan diminta pertanggungjawabannya. Tanpa melihat kepada apakah pihak yang lain lalai atau tidak lalai di dalam memberikan haknya. Jadi di sini tidak saling menunggu, tapi saling melakukan kewajibannya. Kalau seandainya yang terjadi itu adalah saling menunggu dan pemberiannya adalah kompensasi yang dia dapatkan, maka tidak akan terjadi hubungan yang baik. Suami baru memberikan hak-hak istri jika istri menunaikan haknya. Kalau seandainya istri menunaikan haknya, menunaikan kewajiban yang harus diberikan kepada suami, suami tidak berikan haknya istri. Sebaliknya istri begitu juga, dia nunggu-nunggu haknya ditunaikan oleh istri, suaminya atau tidak. Kalau nggak ditunaikan, dia juga ikut tidak memberikan ya hak suami. Kalau saya memberikan gambarannya seperti orang main bola nih. Mengawali main bola itu bolanya di tengah-tengah. Kalau seandainya masing-masing regu, dia berpikir saya akan menendang bola kalau bola ditendang. Ya, pihak yang A mengatakan saya akan menendang bola kalau pihak B menendang bola, baru saya balas. Yang B begitu juga, saya akan menendang bola jika si A menendang bola. Terjadi gak permainan? Enggak. Ini nunggu, bolanya di situ aja. Tapi kalau yang terfikir bagi dia oleh si A, saya harus menggolkan.
Si B begitu juga, saya harus menggolkan. Maka terjadilah permainan yang cantik. Begitu juga si istri, dia berpikir, saya harus menunaikan kewajiban saya kepada suami. Terlepas suami saya memberikan hak saya atau tidak, itu saya tidak tahu menau. Pokoknya saya berusaha, kewajiban saya untuk menunaikan hak suami, saya tunaikan. Yang suami begitu juga. Saya sebagai suami akan selalu memperhatikan kewajiban saya, tertunaikan atau tidak tertunaikan kepada istri. Terlepas mungkin istri punya kelalaian, mungkin kekurangan, dia tidak hiraukan itu. Jadi masing-masing dari kedua belah pihak, yang menjadi perhatian dia itu adalah bagaimana kewajibannya bisa tertunaikan, bukan bagaimana haknya bisa dia dapatkan. Ya. Nah, kalau demikian, maka akan terjadi saling. Ketika suami punya kepedulian kepada istri, dan istri punya kepedulian kepada suami, wah itu sudah rumah tangga yang sangat indah sekali. Maka kita lihat Bapak Ibu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa saja hak masing-masing. Kita awali dengan haknya perempuan atau haknya istri yang harus ditunaikan oleh suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمِنْ آيَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan bagimu pasanganmu dari dirimu. Untuk apa guna pasangan itu? Litaskunu ilaiha, agar kamu, wahai laki-laki, mendapatkan ketentraman pada istri. Ya, jadi istri menjadi tempat ketentraman suami. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, untuk menjamin adanya ketenangan dan ketentraman ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan antara kalian kasih sayang. Kalau kita lihat, hampir-hampir kita tidak dapatkan, ya, kasih sayang itu tidak terjadi antara suami istri, tapi itu terjadi. Walaupun mereka tidak pernah pacaran sebelum diakad. Kenapa? Karena kasih sayang itu Allah yang memberikan. Bukan laki-laki yang memberikan kepada perempuan atau menumbuhkannya pada diri perempuan. Tidak juga perempuan menumbuhkan pada hati laki-laki. Tapi Allah lah yang menjadikan kasih sayang itu di antara mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai dalam pernikahan itu, ya, selalu ada kasih sayang. Untuk menumbuhkan faktor penumbuhan kasih sayang ini apa? Adalah adanya hak-hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Maka itulah yang akan bisa, faktor yang bisa menumbuhkan kasih sayang. Ya, ketika mereka saling tidak mengenal, lalu satu sama lain saling muncul kepedulian, itulah faktor Allah tumbuhkan rasa kasih sayang antara mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf.
wanita mendapatkan seperti apa yang merupakan kewajiban kepada mereka. Yani kewajiban yang harus dia tunaikan sama dengan hak yang akan dia terima. Maka kalau kita lihat bahwa seorang muslim harus mengakui bahwa istrinya punya hak. Ya, punya hak, hak-hak yang harus dia tunaikan. Karena Allah katakan tadi, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Istri mendapatkan hak seperti kewajiban yang harus dia tunaikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ala inna lakum ala nisaikum haqqan walinisaikum alaikum haqqa. Ketahuilah, sesungguhnya kamu mendapatkan hak atas istrimu sebagaimana istrimu punya hak atas dirimu. Ada saling. Tidak hanya dalam satu pihak, yang satu pihak hanya menunaikan kewajibannya saja, yang pihak lain hanya menerima haknya saja. Tidak. Tapi si istri menunaikan hak sebagaimana dia punya hak untuk harus yang dia terima dari suaminya. Maka seorang muslim yang mengerti, dia selalu berupaya untuk menunaikan hak istrinya. Dengan tidak melihat apakah hak-haknya sudah terpenuhi atau belum. Ya. Di sini ada rasa empati dan peduli yang harus ditunaikan oleh suami. Karena suami, seorang muslim yang baik, berupaya selalu adanya rasa kasih sayang antara mereka berdua. Sebagaimana mereka berupaya untuk menghilangkan kesempatan bagi syaitan untuk mengganggunya. Jadi tidak dibikin ruang untuk syaitan untuk mengganggu. Kenapa? Karena syaitan berusaha untuk memisahkan suami istri. Ini kesenangan syaitan. Kesenangan Allah apa? Menjalin hubungan bagaimana suami istri itu punya kasih sayang. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan talak itu sesuatu yang halal tapi yang paling dia benci. Karena pernikahan itu bukan tujuannya untuk bercerai. Tapi pernikahannya tujuan untuk berkasih sayang. Dan syaitan berupaya terus bagaimana rumah tangga yang terjalin baik bisa porak-poranda. Sehingga syaitan atau iblis mengutus anak buahnya untuk suka mengganggu suami istri. Kalau dia bisa memisahkan suami istri, itu sudah kesuksesan yang luar biasa yang didapatkan. Ya, kenapa? Tadi kita kembali lagi awal. Rumah tangga adalah pondasi yang terpenting dalam membentuk masyarakat. Dan dia membentuk satu bangsa berawal dari rumah tangga. Kalau seandainya rumah tangga porak-poranda, ya, istri tidak menunaikan hak suaminya, suami tidak menunaikan hak istrinya, kemudian anaknya broken home, akhirnya apa terjadi? Masyarakatnya kacau balau. Ya.
sehingga tidaklah terbentuk masyarakat yang baik. Kalau kita lihat bahwasanya agama ini adalah ketulusan, keikhlasan, dan nasihat, maka inilah sebabnya kita akan mempelajari apa saja hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh suami dalam hal ini, dalam bentuk nasihat antara kita. Yang pertama adalah menggauli istri dengan baik, bersikap dengan istri dengan baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Berinteraksilah, hiduplah, ya, berkomunikasilah, bergaullah dengan istri itu dengan cara yang baik. Apa saja bentuknya? Yaitu dengan menunaikan hak-hak nafkah. Berinya makan apabila makan, berikan pakaian apabila berpakaian. Ya. Menasihatinya, mendidiknya apabila dia mulai membangkang, dia khawatir membangkang, dididik. Ya. Ada tahap-tahapnya. Berikan nasihat dengan baik, ya, tanpa harus mencaci maki, tanpa harus menjelek-jelekin. Saya melihat Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa ta'ala, perselisihan rumah tangga kalau sudah membicarakan masalah kepribadian, menjelek-jelekin satu sama lainnya, apalagi kalau sudah masuk kepada pihak ketiga, ya, yaitu keluarga besar, yang istri sudah mulai mencela keluarga besarnya, yang suami juga begitu, itu tanda-tanda kapal akan tenggelam. Ya. Tapi selagi mereka menjaga komunikasi dengan baik, tidak mencela, tidak mencaci, tidak menjatuhkan, tidak memburuk-burukkan, bagaimanapun juga berat perselisihan antara mereka, insya Allah itu akan bisa diperbaiki. Maka oleh karena itu, tahap di dalam menasihati istri ini Allah Subhanahu wa ta'ala tersebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34. Ya, wallati takhafuna nusyuzahunna. Istri-istri yang kamu khawatirkan pembangkangannya, membangkang kepada suaminya, tidak taat, fa'idhuhunna, nasihati dia, ya, nasihati dia, berikan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nasihat dengan cara yang baik tidak mapan, tidak bermanfaat, wahjuruhunna fil madaji', yakni diamkan dia di atas ranjang, yaitu di kamar, diamkan dia, enggak tegur sapa. Ya. Kalau juga didiamkan tidak juga, wadribuhunna, maka boleh memukulnya. Tapi bagaimana memukulnya? Ya, bukan meninjunya ya. Tapi pukulan itu adalah pukulan gertakan. Karena pukulannya tidak boleh pukulan yang mencederakan dan tidak memukul yang berbekas.
ghair mubarrih, tidak mencelakakan. Maka kalau kita lihat sekarang tentang KDRT, itu baru bisa ditindak KDRT apabila ada bekas, ada bukti, baru bisa. Fa'in ata'nakum, kalau seandainya istri ini sudah mentaatimu, dinasihati sudah dia taat, atau didiamkan kemudian dia sadar, ya, fala tabghu alaihinna sabila, jangan cari-cari celah untuk menzaliminya. Ya, sudah taat dia sudah. Mungkin boleh jadi dia sudah selesai, tapi suami masih punya, mungkin pernah disakiti hatinya, cari-cari celah. Maka Allah mengatakan, innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah maha tinggi dan maha besar. Ini dua sifat ini adalah semacam mengancam kepada suami yang melakukan tindakan yang melampaui batas. Istri sudah taat, sudah jangan lagi dilakukan tindakan-tindakan yang menzaliminya. Karena Allah maha tinggi dan maha besar, yang maha kuasa untuk membalikkan itu semua. Dan Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang hak-hak istri, ma haqqu zaujati ahadina alaihi, apa hak istri salah seorang di antara kita terhadap orang itu? Faqal tut'imuha idza ta'imta, engkau beri dia makan jika engkau makan. Berarti nafkah dalam bentuk pangan. Wa taksuha idza iktasait, engkau beri dia pakaian jika engkau berpakaian. Berarti ini adalah sandang. Ya. Wala tadribul wajh, jangan menampar wajah. Ya, maka tidak boleh suami menampar wajah istri. Ya. Wala tuqabbih, jangan jelek-jelekin istri, menghinakannya, melecehkannya. Kemudian wala tahjur illa fil bait, jangan diamkan istri kecuali di dalam rumah. Ya, artinya apa? Ketika terjadi perselisihan suami istri, kalau mendiamkan hanya diamkan dalam rumah aja. Baik, kalau mau pergi ke pasar, sudah bergandengan seakan-akan tidak ada yang terjadi. Ya. Kalau dalam ayat tadi apa? Wahjuruhunna fil madaji. Ya, diamkan dia di kamar. Apa yang bisa kita ambil? Saya melihat, wallahu alam, yakni jangan sampai, kalau misalkan di rumah tangga, jangan sampai anak tahu ibu bapak lagi bermasalah. Ya. Kalau kita lihat sekarang, kalau terjadi antara perselisihan antara ibu bapak, masing-masing mencari kekuatan. Yang si bapak mungkin cari, ya, pendukung dari anaknya, yang si ibu begitu juga. Ya, jadikannya anaknya diikutkan di dalam problematika mereka. Ini nggak boleh, jangan biarkan. Ya, jangan dibiarkan mereka ikut di dalam persengketaan suami istri. Kemudian yang kedua, wala tahjur illa fil bait, jangan didiamkan istri kecuali di rumah. Ini juga mengisyaratkan nggak boleh pihak ketiga yang tahu bahwasanya ini suami istri lagi bermasalah. Ya.
tetangga jangan tahu, apalagi keluarga besar. Ya, kalau seandainya sempat keluarga besar yang tahu, ini yang terjadi apa nih? Pasti saling membela. Yang pihak laki-laki membela keluarga laki-laki, membela laki-lakinya, keluarga perempuan membela perempuannya. Itu akan menjadikan persoalan semakin besar. Ya. Nah, jadi selalulah persoalan itu hanya yang tahu itu adalah suami istri. Selesaikan. Kapan kalau seandainya pihak ketiga dilibatkan? Apabila wa in khiftum shiqaqa bainahuma, dalam Al-Quran, ya, ayat 35. Jika kalian khawatir perpecahan, ya, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ya, ini manajemen problem atau persengketaan. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Utuslah satu hakam, yakni penengah dari pihak laki-laki dan penengah dari pihak perempuan. Maka ini mereka yang yang mengkaji ke dalam, kemudian mereka bermusyawarah. Dia lihat ini masih bisa dilanjutkan atau tidak. Ya, tentu akan penilaiannya itu adalah penilaian dari luar nih. Setelah ikut mendalam melihat kasusnya. Nah, apa yang diputuskan oleh mereka itu harus ditaati. Dia lihat, oh kayak gini sudah terlalu berat, nggak bisa lagi disatukan. Kalau disatukan nanti batangka taruh, bacaka taruh. Ya, nah ini putuskan. Kalau begitu cerai. Ya. Adapun papan atau rumah itu bagian dari nafkah yang ditunaikan oleh suami. Jadi ada pangan, ada papan, ada sandang, pangan, papan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat ke-6, Allah berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Allah Subhanahu katakan, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Ya, mampunya baru untuk menyewa, sudah. Uang sewaan suami yang bertanggung jawab, bukan istri. Mampu membuatkan rumah walaupun kecil, siapa yang membuatkan? Suami, bukan istri. Karena ini adalah bagian dari nafkah yang harus dia tunaikan. Kita azan dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Masih dalam hubungan antara suami istri, di mana suami menggauli istri dengan baik. Itu merupakan bentuk atau fenomena dari kesempurnaan akhlak dan bentuk bertambahnya keimanan, yaitu seorang bersikap lemah lembut dengan keluarganya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa babul akhlak, pembahasan tentang akhlak, sangat erat hubungannya dengan iman. Dan malahan akhlak itu sebenarnya, apapun pembahasan kita tentang akhlak,
ya, maka dia kembali kepada bentuk kepedulian. Ya. Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudara untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk diri sendiri. Berarti itu apa? Peduli. Ya, dia peduli kepada saudaranya sebagaimana yang dia inginkan untuk dirinya. Malah tingkat keimanan yang terjadi di antara sahabat, antara Ansar dan Muhajirin adalah ithar, berkorban untuk orang lain. Ya, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mendahulukan orang-orang Muhajirin atas dirinya sendiri, yakni orang Ansar ini, walau kana bihim khassasah, walaupun mereka sedang butuh nih. Tapi karena imannya, akhlaknya, kepedulian tingkat tingginya, dia lebih mendahulukan orang-orang Muhajir daripada dirinya sendiri. Itu iman. Salah kalau ada orang mengatakan pembahasan akhlak ini ya lebih penting manhaj daripada akhlak. Keliru. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tujuan Nabi SAW diutus itu menyempurnakan akhlak mulia. Akhlak mulia ini dia iman. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik dengan istrinya. Jadi barometernya apa? Istri. Kenapa? Kalau kita lihat, bagaimanapun juga suami memperlakukan istri, istri tetap juga taat kepada suami. Dikasari, ya, tetap patuh. Coba kalau relasi kita punya relasi nih, dalam kita berusaha, coba kita kasari sekali, lari dia. Ya, maka kalau kita ingin melihat kawan yang baik, lihat bagaimana hubungan dia dengan istrinya yang baik. Kalau baik hubungannya dengan istrinya, pasti akan baik dengan relasinya. Ya. Maka memuliakan istri adalah bukti atau dalil kepribadian seorang yang sempurna. Dia tidak merasa hina, ya, dengan dia melayani istrinya dengan baik, perhatiannya kepada istrinya, ya. Malahan meremehkan istri, itu adalah tanda akan jeleknya akhlak kita. Kasar, ya. Maka di antara bentuk memuliakan istri adalah bersanda gurau dengan istri, muda'abah, ya, berlemah lembut dengannya. Dan kita mencontoh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW berlemah lembut dengan Aisyah. Ya, pernah Nabi SAW saling berpacu lari. Ya, coba lihat perbedaan umur nih. Ya, jauh sekali perbedaan umur. Tapi Nabi SAW sangat menghargai Aisyah. Yang kadang-kadang Aisyah masih bermain-main bonekaan dengan anak-anak yang sebaya dia. Ya, belasan tahun. Nabi menghargai. Ya.
Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat berakhlak, bermulia dengan istrinya. Ya, sehingga Nabi SAW berpacu lari. Ya, pacu lari dan mengatakan, ya, sabiqni, kata Rasulullah SAW. Atau Aisyah mengatakan, sabiqni ya Rasulullah. Ya. Kata Aisyah, ayo kita pacu lari ya Rasulullah. Akhirnya Aisyah menang. Tak lama setelah itu, beberapa tahun setelah itu, Aisyah mulai berbadan. Lalu Nabi mengatakan, yuk, pasukannya disuruh ke depan dulu. Kemudian Rasulullah belakang dengan Aisyah, ayo kita lari. Akhirnya Nabi lari, Nabi menang. Lalu Nabi katakan, ini lawan yang kemarin. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memberikan, ya, perhatian dengan istri, berlemah lembut dengan istri. Malahan Nabi SAW menghitung atau menjadikan berlemah lembut dengan istri, bermesraan dengan istri adalah sebuah hal yang tidak batil. Malah itu hak. Kata Nabi SAW, kullu syai'in yalhu bihi ibnu Adam fahuwa batil illa thalath. Setiap sesuatu yang melalaikan anak Adam itu adalah batil, kecuali 3 perkara. Ya. Yang pertama, ramyu an qausihi, melatih memanah. Habis 1 hari dari pagi sampai sore main panah, datang azan solatnya saya itu main balik. Ya, sedang waktu asar solatnya saudara balik sampai sore, itu tidak sia-sia. Tapi kalau main HP mulai dari pagi sampai sore, ya, itu sia-sia. Ya. Kemudian yang kedua, wa ta'dibuhu farasahu, melatih kudanya. Mulai dari pagi sampai sore dia melatih kudanya. Juga tidak sia-sia. Kemudian wa mula'abatu ahlihi atau mula'abatuhu ahlahu fa innahu minal haqq. Yang ketiga adalah bersenda gurau dengan istri. Ya, dikunci pintu dari ke pagi sampai sore. Ya, itu hak. Enggak batil. Ada berkucuk-kucuk aja dalam kamar. Nah, itu adalah hak. Ya. Karena itu akan mendatangkan fungsinya jelas. Ketika dia melatih memanah, ketangkasan. Ya. Melatih kudanya itu ketangkasan juga, dan itu bermanfaat untuk perang. Kemudian bersenda gurau dengan istri adalah memasukkan rasa kasih sayang, yang mana itu adalah bagian dari tujuan rumah tangga. Ya. Jadi kalau kita lihat hak istri yang harus dinaikkan oleh suami adalah hendaklah suami menggauli istri dengan cara yang baik, cara lemah lembut. Ya. Istri itu bukan bawahan. Sebagaimana di perusahaan ada bawahan dan atasan. Tapi istri itu adalah mitra kita di dalam kita membangun rumah tangga. Maka kalau mitra, kita berupaya mencari bagaimana kemitraan kita ini tetap langgeng, tetap kokoh dan kuat. Yang kedua, hak istri yang harus dinaikkan oleh suami adalah bersabar di atas sikapnya yang tidak menyamankan suami. Ya, bersabar. Tidaklah memaafkannya terhadap kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan yang terjadi. Ya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, la yafruqu mu'minu mu'minah. Janganlah seorang suami menjelekan istrinya, membenci istrinya. Janganlah dia membenci istrinya. In karya minha khuluqan radya minha akhar. Jika dia tidak suka dengan satu akhlak,
Dia ridha dengan akhlak yang lain. Tidak semuanya yang jelek. Ya, ada kekurangan memang. Ya, ada kekurangan. Malahan istri ini dikatakan oleh Nabi SAW, wanita ini adalah yang kurang akal. Ya, kurang akal dan kurang agama. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang lebih mampu menaklukkan hati laki-laki yang keras. Tidak ada orang yang kurang akalnya dan agamanya yang mampu menaklukkan hati laki-laki yang keras melebihi dari kalian, kata Nabi, yakni wanita. Ya, dia bisa menaklukkan hati laki-laki yang keras, tapi dia dikatakan oleh Nabi sebagai kurang akal. Ya, mungkin sebagian ibu-ibu nggak nerima, tapi hikmahnya banyak. Memang istri, kalau wanita kadang-kadang ada kesalahan yang sering berulang, kelalaian yang sering terjadi. Sudah dinasihati, tapi ulang balik, ulang balik. Itu adalah dari kurang akalnya. Kalau seandainya suami paham bahwasanya istri atau dia berhadapan dengan wanita yang dikatakan oleh Nabi adalah kurang akalnya, tidak sempurna seperti laki-laki, maka dia harus bersikap yang bijak. Dia punya kesalahan 10, maka yang akan dihitungnya hanya 2. Yang betul-betul parah. Yang 8 dimaafkan, dipici yang betul. Tapi kalau ke 10-10-nya dituang, maka itu suami yang kurang akal. Karena dia berhadapan dengan orang yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang kurang akal. Kalau begitu, ya kita harus sikapi dengan baik. Sama dengan gini, kalau seandainya ada seorang bapak marah-marahin anaknya umur 2 tahun, atau dia bebani anaknya umur 2 tahun seperti dibebani anak umur 20 tahun. Ya, apa kata orang? Iku orang tua yang tidak bakal. Ya, anak mereka di berang-berang ada orang begadang. Ya, tapi ketika kita mengetahui ini adalah anak-anak yang belum berakal, pasti kita menyikapinya dengan maaf. Kadang-kadang kita duduk ditendang dari belakang, ya sudah, galak saja wajib. Karena kita tahu itu kekurangannya. Ya, dia belum punya akal yang sempurna. Coba kalau anak yang gadang umur 20 ditendang dari belakang, ya, nah, tentu itu udah akalnya sudah sempurna, gitu loh. Ya, nah, jadi kalau kita lihat seorang suami yang bijak, dia berhubungan dengan makhluk yang memiliki kekurangan. Ya, lalu dia harus maafnya kesabarannya harus didahulukannya, maafnya. Nabi SAW mengatakan, istausu bin nisa'i khaira. Bersikap baiklah dengan wanita, dengan istri. Kenapa? Fa innahunna khuliqna min dhila'. Karena wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Fa inna a'waja ma yakunu a'waja ma fid dhal'i a'la. Yang paling bengkok dari tulang rusuk itu yang mana? Yang paling atas. Itu yang paling bengkok. Ya. Wa in dhahabta tuqimuha kasarta. Jika kamu ingin meluruskannya, engkau mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau dibiarkan, tetap dia bengkok tarih. Ya. Lalu fastausu bin nisa'i khairan. Kalau begitu, ya sikapi dengan baik wanita itu. Jan di karehan, ya, jan pulau di padian. Sebagian salaf dia mengatakan, i'lam annahu laysa husnul khulqi minal mar'ati kafful adha anha, bal tahammulul adha minha. Para salaf mengatakan, atau sebagian salaf mengatakan, ketahuilah bahwasanya bukanlah bentuk akhlak yang baik bersama istri adalah tidak menyakitinya,
Itu bukan yang dimaksud dengan husnul khuluq. Yang tidak kita menyakiti istri kita. Tapi yang husnul khuluq itu adalah tahammulul adza minha. Bersabar, ya, menanggung atas gangguannya atau kekeliruannya. Seorang suami mungkin dia bisa tidak menahan, dia mampu untuk tidak menyakiti istri. Tapi suami mampu nggak untuk bersabar atas kesalahan-kesalahan dan kekeliruan istri atau sikap yang salah? Ya. Dia mungkin tidak menyakiti istrinya, tapi ketika istrinya mulai agak mengganggunya, ya, mulai kata-kata upatan yang keluar. Ya. Nah, akhlak yang baik itu adalah bagaimana dia bisa memikul, ya, mikul perasaannya tadi. Bagaimana dia bisa memaafkan dan menerima apa yang dilakukan istrinya. Wal hilmu ala taishiha wa ghadabiha, bijak dengan tindakan yang keliru, bijak dengan marahnya. Kadang-kadang istri marah. Nah, istri marah lalu dilawan lagi dengan marah. Itu sangat tidak bijak. Ya. Kadang pada saat istri marah, ya, yang datang di awal adalah setan yang membuambih ke telinga awak. Angku orang laki-laki masa, ya, namu dihina oleh perusi. Nah, sudah mulai meluap marah ini. Ya. Nah, ini yang disenangi oleh setan. Orang yang akhlak yang baik dia bisa mengontrol, ya, dirinya pada saat itu. Iqtidaan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqad kanat nisa'uhu yuraji'nahu wa tahjurhu ihdahunna al-yawma ila al-layl. Ada di antara istri-istri Nabi kadang-kadang minta nuntut banyak. Atau ada yang di antara mereka yang mendiamkan Rasulullah sampai malam. Ya, namanya manusia. Ya, punya kekeliruan dan kesalahan. Maka Nabi SAW orang yang paling bijak menyikapinya. Ya, tidak marah-marah. Jadi bagaimana kita bisa menyikapi bersabar atas kekeliruan dan kesalahan istri? Nah, ini adalah hak yang harus ditunaikan oleh suami kepada untuk istrinya. Yang ketiga adalah hak istri yang harus ditunaikan oleh suami adalah menjaga istri, memeliharanya dari seluruh yang bisa merusak atau merobek kehormatannya, ya, yang bisa mencela kehormatannya, yang bisa menjatuhkan kemuliaannya. Ini ada kewajiban suami untuk menjaganya, ya. Maka suami punya kewajiban untuk melarang istrinya untuk bersolek, ya, keluar dari rumah untuk memperlihatkan kecantikannya, ya, kemudian melarangnya untuk bercampur baur dengan laki-laki dan yang lainnya. Karena ini adalah sebuah kewajiban bagi suami untuk menjaga istrinya dengan baik. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwam yang memimpin perempuan, dan Nabi SAW juga mengatakan ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Laki-laki itu adalah penanggung jawab terhadap keluarganya atau istrinya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang diamanatkan kepadanya. Bapak Ibu billah, kalau Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan. Sebenarnya kajian ini masih nyambung, ini baru sebagian dari hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami,
Ya, kalau hak-hak tadi bisa dijalankan, maka menjadikan ya istri terjaga kehormatannya, betul-betul dipelihara. Ya, lalu nanti akan ada saling memberi. Ya, kalau seandainya suami punya kepedulian tinggi kepada istrinya, ya, sebagaimana Nabi SAW memiliki kepedulian tinggi kepada istrinya. Ketika ditanya apa yang dilakukan oleh Nabi, ya, di rumah, Nabi melakukan apa yang dilakukan oleh orang di rumahnya. Dia kadang menjahit, dia kadang membersihkan sepatunya. Nah, kalau seandainya seorang suami berapapun kedudukannya, setinggi apapun kedudukannya, dia memberikan perhatian. Yang bisa, kalau istri suami lihat piring banyak yang kotor, sudah dicuci, ya, pasti istri sayang pada suaminya, karena ada kepedulian suami kepada istri. Ya, nah ini hak-hak yang seperti ini tentunya adalah merupakan kewajiban bagi sang suami yang ditunaikan untuk hak istrinya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita lihat kalau ada pertanyaan ya. Apakah keutamaan memanah tadi dalam rangka persiapan jihad? Apakah terbatas cuma dalam olahraga memanah saja? Bagaimana dengan bentuk persiapan perang lain seperti olahraga bela diri? Ya, kalau kita lihat, ya, hikmah di dalam memanah itu adalah ketangkasan untuk persiapan diri. Tidak hanya gara-gara mau perang, tidak. Kita kan tidak tahu kapan musuh itu datang. Ya. Nah, ini adalah ketangkasan dari beberapa macam kekuatan di tubuhnya, ya, kemudian kepandaiannya di dalam memanah ini. Nah, kalau kita lihat juga dalam masalah, bisa nggak kita kiaskan di dalam seni bela diri? Ya, selama itu tidak ada hal-hal yang menyelisihinya, boleh saja. Nabi SAW juga bergulat. Pernah Nabi SAW bergulat, ya, dengan seorang kafir di Mekah. Ditantang oleh Nabi, lalu ketika orang tadi kalah digulat oleh Rasulullah SAW, laki-laki tadi orang yang biasanya kuat, dia merasa adanya kekuatan yang luar biasa, ya, yang tidak mungkin itu dilakukan oleh Nabi. Nah, artinya apa? Seni bela diri itu tetap boleh, ya. Namun kalau kita lihat, ya, bersenjata ini tentu akan lebih agak memanah jarak jauh, ya. Nah, kalau ini bagaimana kalau kita kiaskan dia kepada menembak? Ya, sama. Karena pada zaman dahulu senjata yang canggih itu adalah memanah pada zamannya. Dan berkuda itu adalah kendaraan yang terbaik di dalam berperang. Ya, sekarang kalau lihat orang punya senjata dalam perang, ya, rudal, lebih jauh lagi dari mana, ya? Kendaraan, pesawat. Ya, tapi kan tidak semua orang yang bisa. Namun itu adalah bagian dari persiapan yang harus disiapkan. Maka sebagian ulama menafsirkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya. Wa min ribatil khair. Yakni persiapkanlah untuk menghadapi musuh itu quwwah, kekuatan. Kekuatan itu adalah ditafsirkan ala al-quwwatur rami. Kekuatan itu maksudnya adalah memanah. Pada zamannya senjata yang terbaik itu adalah memanah.
Nah, berarti kekuatan seorang yang ingin, satu negara yang ingin menyiapkan kekuatan di dalam dia persenjataannya atau pasukannya, dia harus menyiapkan dua. Yang pertama adalah persenjataan. Dia harus siap persenjataan yang canggih pada zamannya. Ya, kalau sekarang ya rudal. Ya, bagaimana kita akan melawan musuh kalau seandainya penjahit aja baru diimpor? Ya, bagaimana mau membuatnya? Ya, nah. Kemudian yang kedua adalah kendaraan yang dipakai. Ya, sekarang sudah pesawat terbang, ya, pesawat tempur. Ini adalah bagiannya. Akan tapi dalam memanah dan berkuda tetap juga, subhanallah, kita lihat malahan pasukan elit di negara-negara tertentu adalah pasukan yang berkuda. Ya, tetap juga memanah juga mempunyai fungsi yang luar biasa. Dia bisa membunuh tanpa ada suara. Ya, kalau seandainya senjata pakai peredam suara, ya, kalau ini nggak ada suaranya. Nah, jadi intinya adalah boleh kita bisa juga dengan olahraga bela diri. Nah, namun di bela diri ini juga harus kita perhatikan, tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.